di ruang diskusi. Gue Dandi dan gue Vika. Hari ini kita kedatangan narasumber istimewa, yaitu dosen kesayangan mahasiswa dan mahasiswi yang mengajar kita di mata kuliah fotografi dan videografi. Bagaimana langsung aja di podcast kali ini kita bakal ngulik tentang perjalanan, pengalaman, dan gimana cara kita melihat dunia melalui kamera. Pertama, terima kasih sudah mau ngobrol dengan kita. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Jadi gini, Pak. Topik yang akan kita bawa hari ini, behind the lens. Jadi kamera itu bukan cuma sekedar alat gitu Pak. Jadi kayak dari kamera bisa menyampaikan filosofi tentang dunia gitu Pak. Jadi buat kalian semua, semoga hari ini bisa jadi membuka insight kalian supaya kalian bisa melihat kamera itu bukan cuma sekedar alat, tetapi juga cara kita memandang dunia. Gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita pertanyaan. Langsung pertanyaannya kayak kita tentu harus mengulik dosen yang kita sayang. Sayang banget gitu Pak, emang ada dosen selalu sayang banget sih. Jangan bikin kita bilang Sebelumnya boleh Bapak kasih tahu dulu kepada pendengar jenjang karir Bapak Anugrah Pratama sebelum jadi dosen di Universitas Pamulang, gimana Pak? Oke. Ini saya kenalin ya. Jadi saya itu adalah bernama Anugrah Pratama. Panggilannya dengan nama. Biasanya panggil Pratama. Om, Mas, kas kalian gitu ya. Saya di Unpad itu kan mengajar fotografi dan videografi. Tapi sebelum itu saya itu bukan dosen tapi emang pernah nawari dosen itu di tahun 2017 pernah ngajar, tapi kan per semester. Tapi biasanya saya kerja di kantoran. Berarti sebelum jadi dosen Bapak sempat kerja di kantoran dulu. Oh, kalian kan masih mahasiswa Ilkom ya? Iya. Nah, saya sudah dosen di kafe. Dosen di kafe, desain komunikasi visual. Berarti awalnya Bapak justru dosen di kafe dulu. Iya. Karena saya lulusan desain komunikasi visual. Oh iya. Lulusan apa? Saya lulusan UNUS, S1-nya, S2-nya di Trisakti. Universitas Trisakti. Trisakti itu yang suka lihat gitu ya. Iya, kita bertanya ke tahu Trisakti. Tapi bagus loh Trisakti itu bagus. Untuk jenjang S2-nya sih bagus. Tapi ini untuk Pak. Terbaik udah bagus. Bogor, Depok, baru Ketangkap. Oke. Panjang ya, di kali gubernur itu. Terus saya sebelum jadi dosen itu ya kerja kantoran, pertama mengadili, terus pernah kerja di kantor agensi, pernah jadi fotografer juga, terus pernah jadi bodyguard, terus pernah di interior, saya di interior juga, terus berakhir di pengusaha. Terus momen pertama Bapak bisa terjun dan jatuh cinta dari dunia fotografi dan videografi itu Awalnya awal saya cinta fotografi itu lama sih, itu udah lama banget ya. Kayak sekitar 2010 lah, 10 udah lama, udah 10 tahun, udah 15 tahun. 15 tahun.
kenapa bisa sampai segitunya Bapak kayak bisa jatuh cinta langsung? Banyak ya bermacam. Mungkin nggak harus dari saya ya, mungkin banyak yang memikirkan fotografi itu adalah bermacam-macam artinya. Tapi kalau saya itu artinya itu seni melukis tapi lewat foto. Oh iya, lewat visual. Lewat visual fotografi gitu. Oke. Dari waktu kecil Bapak emang yang suka ngulik kamera atau malah nggak kebayang kayak Nggak bakal kebayang. suka fotografi ini? Nggak kebayang sama sekali. Karena dulu saya sukanya ngelukis. Ngelukis. Saya tuh sukanya ngelukis di kertas, tembok, sepatu dan segala macam. Berarti masih ada hubungannya kali dikit ya? Pak? Nah, Visual ya, mungkin. ya masih ada lah. Karena kan fotografi itu sebenarnya kayak lebih high levelnya dari lukis saja. Kita menangkap gambar kan. Kalau lukisan itu kan melukis gambar, tapi kita menangkap dengan mata kita. Iya. Berarti dari kecil Bapak Tama itu sukanya lebih ke melukis, nggak ke kamera gitu kan? Enggak, kamera itu waktu SMA malah. Waktu SMA. Waktu SMA, kuliah. Kayak pas Bapak pertama kali udah nyoba di dunia fotografi itu apa Bisa yang kita makan boleh ya? Boleh banget. Lapar soalnya. Iya. Nggak apa-apa. Ya jadi kan kayak pas pertama kali Bapak udah mencoba ke dunia fotografi itu Bapak ada nggak sih kayak mikir, oh kayaknya emang ini dunia gua atau di jalan gua sebenarnya gitu Pak? Itu sebenarnya gimana ya, fotografi itu kayak kalau di saya itu pertama itu melalui kerjaan ya, kerjaan terus ya udah terus hobi jalan-jalan, kita foto tuh. Kalau saya dari situ sih awal mulanya. Berarti emang Bapak suka fotografi itu dari tahun 2010 guys. Udah bergelut di dunia fotografi selama 15 tahun ini. 15 tahun terakhir ini. Tapi Jadi- jadi ketahuan ya, saya tuh lebih tua ya sini ya. Iya, kayak dosen lah ya. Iya benar Pak, kan kita sebagai mahasiswa. Oh iya betul. Jadi fun fact-nya guys, Pak Tama ini dia sukanya lukis, bukan fotografi dan videografi. Lalu menyelami dunia fotografi dan videografi pada tahun 2010 hingga sekarang menjadi dosen mahasiswa Universitas Pamulang. Iya, betul. Menurut Bapak, apa hal yang paling penting dalam fotografi dan videografi? Ceritanya kah, rasanya, atau kayak timing semata aja sih? Banyak orang bilang itu tekniknya, teknik pengambilan gambar, terus tempatnya apa. Kalau saya lebih ke maknanya. Makna, lebih ke arah cerita. Ya. berarti. Ada foto wedding yang saya tidak mau kerjain kalau itu nggak ada maknanya banget. Oh, kenapa emang? Karena saya pengen tahu cerita hidup mereka itu kayak gimana. Jadi Bapak bukan hanya sekedar kerja, cuman Bapak juga butuh cerita. Iya ya, betul cerita dalam, dari kehidupan mereka. Karena saya itu bukan tipe orang yang cinta duit ya. Iya. Ya, saya bukan tipe orang cinta duit. Kalau dia terserah mau dia mau bayar berapa, kayak apa, kayak asal ceritanya itu bagus tentang kehidupan mereka saya mau. Oke. Berarti emang Bapak lebih ke suka dari ceritanya. Ceritanya dulu, ceritanya dia mau ngapain, mau gimana, terus dia perjalanan mereka gimana. Karena kan saya lahir di dunia seni ya. Iya. Apalagi pas zaman saya itu saya termasuk seni murni ya, belum kayak DKV-nya banget. Jadi masih ada pembelajaran kayak makna sebuah Karya. Terus makna dari cerita itu apa. Jadi saya lebih suka. Kebanyakan orang seniman kayak gitu sih. Kebanyakan dia mau ngambil job kalau sesuai maknanya. Kalau dia maknanya suka, ceritanya suka, oke kita kerjain. Kecuali kalau kerjaan kayak di perusahaan ya saya selamin aja. Karena waktu itu butuh duit. Saya situasi BU beda lagi. Situasi butuh. Udah bukan passion lagi yang dikejar, Bukan, udah bukan. balik lagi ke duit. Dunia ini butuh duit aja. Bener, Iya, betul. Apa-apa harus Buat beli duit, kentang, Pak. buat beli sosis Iya, kan. betul. Kopi. Buat beli kopi, buat es teh manis kan. Kita nggak tahu kan. Emang kan kalau misalnya kita bahas soal teknik ini kita balik lagi ke Oke. fotografi ya Pak. Oke. Yuk. Kalau misalnya kan kita sebagai mahasiswa mungkin masih banyak yang belum tahu nih Pak tentang fotografi itu gimana gitu cara buat ambil fotonya itu biar oke gitu Pak. Kan kalau misalnya emang bahas teknik pengambilan gambar di fotografi itu yang emang harus dikuasai sama kita yang masih belum tahu nih biar nggak kelihatan anak baru banget tuh apa Pak kira-kira? Banyak latihan, banyak berani mencoba, terus kalian benar-benar menyelamin apa ya, nanti setiap foto kalian yang ambil itu akan berdampak lah. Setiap kalian latihan segala macam.
Terus biasanya kayak, oh saya cuma foto ini doang, foto ini gitu. Padahal dari kalian nih awal-awalnya mungkin anak baru mungkin jadinya biasa segala macam, tapi sebenarnya nanti lama-lama makin Keasah sendiri gitu. Jadi di fotografi itu kan kita mengambil sinematografi yang bagus. Sinematografi. Ya. Bagaimana kita mengambil angle-nya, sudutnya, terus emosinya, terus cahayanya, tone warnanya, keadaannya itu aja. Pokoknya kalau misalnya dari teknik, selain dari emang teknik dasar, kita juga harus melihat dari cerita atau makna yang kita. Tapi saya pernah loh, waktu lagi kerja foto itu ada gambarnya bagus, itu enak banget untuk difoto, tapi saya nggak mau foto. Kenapa alasan Bapak ingin tidak foto itu atau tidak ada makna kan yang seperti Bapak bilang tadi? Cukup saya ngeliat, orang lain nggak perlu lihat. Oh. Jadi foto itu bukan harus kita, misal contoh ngelihat orang ya. Iya. Ada orang di kampus itu tuh, orang di kampus ya, di dalam kampus itu orang itu cantik, bagus banget, bagus, bener cantik, visualnya bagus. Saya pengen foto dia tapi saya nggak mau, karena pas keadaan itu biar saya aja yang lihat. Oke. Ketika dia ngajar, ketika apa kan kita nggak tahu. Betul. Iya, benar-benar paham. Ngomong-ngomong soal anak baru nih ya. Anak baru. Anak baru nih suka ngelakuin salah langkah lah di first move-nya dia. Iya. Pasti. Terus kayak mungkin Bapak baru terjun ke dunia dosen yang itu fotografi dan videografi. Masih banyak anak baru yang di ilmu komunikasi ini di fotografi dan videografi itu dia masih buat salah langkah pertamanya dia dalam fotografi dan videografi. Biasanya kesalahan itu di mana dan kita tuh harus kayak gimana sih, Pak? Sebenarnya kesalahannya itu simple ya, kecil banget. Karena mereka nggak berani mencoba. Karena nggak berani mencoba. Padahal mereka udah belajar teknik, udah tahu angle-nya, tapi dia nggak berani nyoba aja. Oke. Kalau saya, karena saya kan ngajar kalian itu ya, kan ngajar kalian itu, kan saya pernah bilang kan pertama kali itu ya, saya ngajar kalian fotografi secara seni, bukan secara ilkom. Bukan secara materi yang emang Bukan, harus. saya ngajar kalian itu secara seni. Jadi saya pengen kalian itu bisa memaknai sebuah foto yang kalian ambil. Oke. Jadi kalau kalian nggak mau berani mencoba, ya itu kesalahan kalian. Tapi kalau kalian sering nyoba terus, pasti bisa bagus. Ya, pokoknya selama kita belajar, Ya, kita ya. ada hasilnya. Ada hasilnya. Sama kayak saya belajar lukis dulu juga lama. Tapi awalnya jelek, lama-lama jadi bagus. Tapi kenapa Bapak tuh waktu itu suka sama seni lukis, Pak? Nggak, sebenarnya nggak cuma lukis ya. Emang? Saya bisa matung, saya bisa mahat, saya bisa ngelukis, terus saya bisa ukir. Berarti Bapak emang backgroundnya tuh benar-benar Ria, saya seni murni banget. gitu. Seni murni banget. Ternyata Pak Tama ini multi talent guys. Iya, nggak cuma fotografi. Yang kita tahunya dia bergelut dalam fotografi dan videografi, ternyata dia tidak hanya melukis namun bisa memahat, mematung. Seni adalah ledakan guys. Itu dia. Nggak meledak banget namanya. Berarti itu Bapak bisa dapat atau bisa suka ke dunia seni kita emang ada peran dari orang tua atau emang Nggak. Bapak pure? Enggak, kalau dari orang tua ya. Orang gini aja ya. Ini kita membahas. Ya Bapak, podcast kita ini agak serius sedikit ya. Oke. Kita membahas peran orang tua. Zaman sekarang peran orang tua itu zero. Kenapa gitu, Pak? Orang tua itu menginginkan kita sesuai apa yang dia mau. Betul. Tidak akan pernah menginginkan sesuai apa yang kita mau. Iya. Itu 100% pasti valid. Orang tua saya nggak ingin. Orang tua saya nggak suka ketika saya jadi seniman. Itu nggak suka. Oh iya. Tapi saya buktiin kalau jadi seniman itu bukan hal yang main-main, bukan hal yang hobi menggambar. Cukup bisa gambar ini enggak. Saya buktikan kalau saya bisa kerja di dalam dunia itu. Untuk sebelumnya orang tua Bapak punya expect apa ke Bapak? Karena orang tua saya itu satu dari BUMN, satu dari hukum. Jadi mereka pengennya ke situ. Saya pengen kerja di BUMN. Bener-bener bertentangan banget. Bertentangan banget. Saya nggak suka di hukum dan nggak suka di korporat itu kenapa harus penampilan rapi. Iya. Dan kan kalian lihat kan tampilan saya kayak gimana. Iya, betul. Apalagi di kelas kayak gimana gitu kan. Iya. Saya nggak bisa. Saya tipe orang yang nggak bisa diatur. Saya salah satu orang yang paling frontal di manapun. Frontal tapi untuk kebaikan ya. Frontal untuk Ingat ya, kebaikan. teman-teman. Terus berarti Bapak setelah Bapak udah masuk ke dunia fotografi, Bapak bisa kasih tahu ke kita semua kayak
komposisi yang buat kita itu, buat fotografi itu penting tapi sering kita lupa itu apa itu Pak kira-kira? Oke, komposisi yang paling penting itu adalah biasanya ya, Iya. angle udah pasti orang tahu, teknik itu pasti orang tahu, tapi timingnya yang mereka kurang tepat. Timing dalam mengambil gambarnya. Bisa Timing. dikasih tahu Timing. lagi nggak Pak? Jadi bedanya mungkin kalau dosen lain ada beberapa skill lu kurang bagus, Iya. lo nggak manfaatin teknik ini, nggak manfaatin ini, tapi nggak timing kalian dalam mengambil sebuah gambar itu kurang tepat. Timing. Timing, jadi misalnya harusnya pas tadi nih adegannya pas bagus misalnya, Iya. pas dia lagi misalnya ada adegan orang merokok di pinggir jalan, kalian mau ngambil foto street fotografi gitu temanya ya, tapi kalian telat atau ngambilnya, terus ada bayangan orang jalan, itu termasuk street fotografi juga, tapi kalian telat mengambil timingnya, itu bisa jadi jelek. Berarti emang Kalau saya lebih ke timing. harus benar-benar diperhatikan banget. Harus perhatikan. Timingnya itu harus perhatikan. Kalau dari pandangan Bapak nih, Hmm. kamera itu apa sih bagi Bapak? Apakah itu alat, cara bercerita, atau malah cara memahami hidup? Apalagi Bapak udah bergelut, maksudnya udah terjun lah ke dunia fotografi dan videografi dalam 15 tahun terakhir ini. Ini saya menjelaskannya secara seni lagi ya. Iya. Oke, baik. Kamera adalah alat pengganti mata kita. Karena mata kita tidak bisa merekam, tidak bisa mencetak, tapi kamera bisa mencetak waktu kejadian tersebut. Baik. Contoh kalau kalian di Ilkom, waktu kalian jurnalis atau broadcasting itu, kamera itu kan bisa merekam seperti demo segala macam, berita yang gitu kan. Meliputi berita. Tapi ya kalau bagi saya itu kamera itu adalah pengganti mata saya untuk mengambil momen itu dan mengabadikannya. Berarti menurut Bapak kamera ini salah satu alat yang menggantikan mata kita. Karena mungkin mata kita hanya bisa merekam ya guys. Mata Tapi kita untuk hanya diri bisa kita merekam. sendiri. Ya, cuman tidak bisa kita nikmati di kelanjutan harinya dan lain-lainnya. Juga kan kadang dari emang mata kan kita bisa lupa nanti ya kan, kalau misalnya kita kamera itu bisa mengabadikan sampai nanti gitu ya Pak. Karena kalau saya dulu sebelum mengenal kamera, cara saya mengabadikan apa yang saya pandang dengan melukis. Jadi alat saya pensil dan pulpen atau alat kuas. Nah kalau sekarang adalah kamera. Jadi lebih dimudahkan. Lebih dimudahkan. Kalau misalnya kita boleh tahu Pak, sosok atau siapa panutan di balik perjuangan Bapak pada saat ini tuh siapa gitu Pak kira-kira? Sosok Iya, dalam apa nih? dalam hal perjuangan Bapak hingga detik ini gitu loh, panutan Bapak tuh siapa gitu? Panutan saya ya. Mungkin dari dunia lukis ataupun dari dunia fotografi. Malah saya nggak ada panutan dari situ. Atau Bapak kayak gue pengen jadi diri gue sendiri. Ya, kalau saya itu nggak ada panutan dari siapa-siapa ya. Contoh maksudnya dari orang tua nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada ya, tapi karena berbeda ya kondisinya. Terus dari orang lain itu nggak ada, dari ini nggak ada. Panutan saya diri saya sendiri. Diri saya, karena saya ingin berjuang untuk orang lain. Seorang Pratama ini ternyata guys dia ingin menjadi panutannya diri sendiri. Jadi tidak gimana ya cara dia tuh lebih memilih tidak ada sosok panutan dan membuat diri dia menjadi panutan diri dia. Ya, jadi gini contohnya itu kenapa panutan diri saya sendiri. Ketika diri saya sudah sampai batas, ini yang sudah saya inginkan, tapi saya akan ada merasa kurang. Saya pengen lebih lagi. Oh iya. Jadi kalau panutan orang lain, kita ngikutin keinginan seperti kayak orang lain, kita nggak akan bisa. Iya. Tapi jadikan diri kita itu sebagai panutan diri kita. Kalaupun emang kita, Karena kita akan berkembang terus. Kalaupun emang kita udah sesuai sama panutan kita, pun kita Harus berkembang lagi. harus berkembang lagi gitu ya Pak ya. Benar. Jadi nggak harus terpaku sama panutan atau Satu orang sosok itu enggak. siapa gitu yang dibalik Karena perjuangan kita. hidup kita itu untuk diri kita sendiri. Benar. Jadi ngomong-ngomong tadi soal kayak panutan-panutan dan lain-lainnya, kayak ada nggak sih titik dalam hidup Bapak yang bikin cara pandang Bapak tuh berubah tentang soal fotografi dan videografi? Atau mungkin dalam hal lainnya kayak seni lukis atau fotografi dan videografi yang bikin cara pandang Bapak berubah? Cara pandang saya ketika saya itu berubah ketika saya ngelihat foto-foto orang-orang bencana alam, terus kayak di yang di luar negeri gitu ya, Palestina dan negeri itulah.
Itu yang membuat sudut pandang saya berubah itu karena kita tidak harus memoto kesedihan yang biasa-biasa aja atau apa, tapi kita bisa melihat keadaan orang lain, informasi yang lain. Emang benar-benar Bapak ngambil dari emosinya juga. Ya, emosi jiwanya itu ada. Semuanya berarti harus ada ceritanya. Ada ceritanya. Harus ada ceritanya. Nggak harus semata-mata cuma visual yang bagus Enggak, aja. Karena Dulu Bapak saya dari pikirnya kayak gitu dulunya. Harus bagus. Kalau pas ketika kita, oh ternyata ya ada orang loh yang moto kejadian seperti kebakaran segala macam, melihat orang sedih itu, oh ada yang kayak gitu. berarti ternyata di balik visual yang bagus belum tentu ada cerita yang lebih menarik lagi gitu ya Pak. Dulu saya cuma menampilkan kesenangan aja, tapi lupa kesedihan itu pasti ada. Oh iya benar. Terus kalau hal yang Bapak tuh memutuskan untuk akhirnya nih pengen gitu berbagi ilmu lewat ngajar tuh apa gitu? Oke, kenapa saya akhirnya menjadi dosen lah itu Iya, dan itu ingin mengajar ya. Mungkin masih banyak orang yang penasaran dan ingin tahu kenapa tipe Bapak nih dari fashion yang sebelumnya tuh Bapak tuh kan tipenya yang orang frontal atau kayak kita tahu lah banyak orang yang dimana tuh kayak orang frontal tuh dia nggak mau dirinya tuh menjadi dosen atau dan lainnya. Nah, kita mau tahu alasan Bapak Tama nih dia alasan tertarik dengan dunia dosen ini. Betul. Ini alasannya berat sih, jujur. Berat banget jujur. Karena saya ingin jadi dosen itu, hidup saya dulu nggak mulus ya, nggak mulus kayak jalan tol tuh. Hidup saya itu banyak ya, ada masalah segala macam, dan saya melihat itu ternyata sampai zaman kalian itu masih ada. Contoh kayak kalian itu kuliah karena dituntut orang tua, hidup yang selalu diremehkan keluarga, hidup yang selalu dikekang keluarga, hidup yang selalu dianggap kita itu adalah lu bisa apa sih? Lu bisa apa sih gitu loh. Tapi ketika saya di waktu itu saya salah jalan. Sempat tersesat lah ya. Tersesat. Nah, saya akhirnya ngajar itu kenapa? Saya nggak ingin anak-anak sekarang itu sama kayak saya dulu. Jadi sebelum mereka sampai ke sana, ada saya. Bapak ini Jujur saya ngajar cuma itu doang, nggak ada urusan lain. Saya nggak butuh uang, nggak butuh apa. Gaji ngajar itu kecil ya, nggak gede loh. Jujur aja nggak kayak orang di kantoran segala macam bla 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 bla. Tapi yang saya inginkan itu, karena saya ngelihat orang mahasiswa sekarang banyak yang diremehkan keluarga, terus di kampus dan segala macam. Dan saya ingin membuktikan bahwa ketika orang yang diremehkan itu bisa kok berjuang, bisa sukses. Karena saya pernah di posisi itu. Jadi guys, alasannya Pak Tama ini bergelut akhirnya terjun ke dunia dosen ini bukan hanya semata ingin mengajar, namun juga ingin mengingatkan kita terhadap apa yang pernah dirasakan oleh dosen kita Pak Tama ini. Iya benar. Jadi di balik Pak Tama yang kehidupannya bisa dibilang pernah mengalami hal tersebut, Pak Tama itu ingin mahasiswanya tidak terjerumus ke dalam dunia tersebut juga gitu. Tidak, maksudnya terjerumus ke dunia itu kayak tidak bersedih berlarut-larut, tidak terbeban dengan keadaan keluarga, ekonomi segala macam gitu. Itu aja sih. Kita setelah ngomong kayak kesedihan gini kayak kita harus tahu lah bahagianya Bapak apa nih. Bagian paling menyenangkan Bapak dalam dunia dosen pada saat ini apa sih Pak? Kayak hal yang paling berkesan gitu. Iya, benar Pak. Mahasiswa saya lulus jadi orang yang dia mau. Wow. Bukan menjadi orang tua yang orang tua mereka mau, tapi menjadi orang yang diri mereka mau. Itulah kebahagiaan saya. Simpel kan? Gak susah. Simpel. Gak susah ya. Mungkin di kehidupan yang sekarang masih banyak orang tua yang menuntut banyaknya kayak anaknya harus jadi apa, anaknya harus jadi apa. Karena ada beberapa mahasiswa dari kelas lain suka berkata seperti ini, Pak, saya nggak bisa bapak ini gimana, nggak usah. Ya. Kalian lulus dapat nilai bagus dan sesuai yang kalian mau, itu berarti udah bayar utang. Simpel kan? Berarti intinya Bapak, hal yang membuat Bapak senang ketika jadi dosen itu melihat mahasiswanya. Mahasiswa saya bagus dan tidak diremehkan orang lain. Oke. Lulus bukan karena tekanan orang tua, namun lulus ingin jadi dirinya sendiri. Ya. Kalau bagian paling menantang ya Bapak nih pas jadi dosen itu menemukan orang yang pernah seperti saya dulu. gitu
di mahasiswa. Oh banyak, di mahasiswa itu banyak. Ada mahasiswa yang pakai topeng, menutupin Iya. dari diri dia itu siapa, padahal Poker dia face lah ya, poker poker face. face. Padahal hidup dia susah merana, tapi di depan orang itu bisa ketawa. Terus mendapatkan mahasiswa yang masih senasib penanggungan, tapi dia bingung mau kemana saya ini. Biasanya Bapak kalau misalnya menghadapi dengan mahasiswa yang posisinya kayak gitu tuh dengan cara apa? Saya ajak nongkrong. Ajak nongkrong aja. Iya, ajak nongkrong aja. Gak usah berdua, kita rame-rame, nanti kita lihat, udah itu kita ajak nongkrong. Oke. Gitu aja. Oh mungkin ini hal yang bikin kita tertarik dengan seorang dosen seperti Pak Tama ini, kayak kita ada ketertarikan mungkin karena kita punya background yang hampir mirip dan kayak kita pernah sama-sama tersesat juga. Mungkin kita kayak kita butuh tuntunan lah, kita butuh Iya. tuntunan dengan orang yang lebih berpengalaman di hidupnya dan lebih tua dibandingkan mungkin pelajaran hidup juga banyak juga ya. Iya, Kira-kira. Dari tadi ngomongin pengalaman, kenangan, terus tentang kayak hal berkesan, ada nggak sih project yang membekas sampai sekarang nih menurut Bapak Tama, atau maknanya tuh yang kayak kuat banget gitu, pengalaman ini kuat banget, maknanya Oh. kuat banget ini. Kalau dari pengalaman belum ada ya, jujur belum ada yang saya serakin banget. Tapi ada satu yang ingin saya proyekin di kampus ini. Apa itu, Pak? Kira-kira kita boleh tahu Boleh. Mahasiswa saya ada yang difabel. Difabel. Kemarin saya gantiin kelas dosen dan itu ada, kalian kenal dosennya Bu Mauli? Itu ada metode dia itu namanya talk and treat ya. Talk and treat. Oh, iya, Soal iya, talk iya. and treat. Yang kalian itu akan diajarin bagaimana cara public speaking. Di dalam kelas itu ada difabel, Difabel. tunanetra. Sebenarnya kemarin kesalahannya itu saya nggak rekam, tapi saya pengen ngulangin ketika dia melakukan talk and treat, Talk and treat. talk and treat ya. Iya. Itu nanti akan saya buatkan video beneran. Jadi dia nanti akan ada di sebuah ruangan, dia ngobrol menceritakan kehidupan dia. Karena saya kira kehidupan dia itu ya udah gitu aja, ternyata berat. Itu saya pengen menunjukkan bahwa ternyata Unpam itu baik nih. Unpam itu menerima mahasiswa itu memberikan beasiswa full. Oh iya. Iya, beasiswa full. Padahal dia tidak dibiayai oleh keluarganya. Ini tunanetra ya. Seorang tunanetra yang tidak dibiayai keluarganya, tapi dia ada rasa ingin saya harus lulus S1. Nah, itu saya mau proyekin itu. Bukan proyekin yang apa ya, tapi membuatkan video buat dia, memberikan dokumentasi atau membuat video dokumenter tentang dia. Yang nanti akan dikemas dan saya pengen anak itu dilihat oleh keluarganya. Keluarganya, ini loh anaknya dia gitu. Sehingga dia nggak lagi Tidak diremehkan oleh keluarganya dan oleh anak difabel itu diremehkan. Makanya saya pengen membuat itu terjadi. Tapi itu kalau di dalam situasi kampus anak difabel itu emang suka diremehkan juga atau gimana? Oh iya. Kadang diremehkan itu udah pasti. Tapi untungnya di kelas-kelas mereka itu anak-anaknya masih mau bersanding ya, masih membantu segala macam. Saya salutnya anak-anak Unpam gitu. Walaupun mukanya rebel-rebel dan brutal-brutal ya, tapi saya salutnya anak-anak yang brutal-brutal itu lebih bisa memperhatikan dosen. Berarti kalau misalnya di Unpam itu mungkin bukan difabelnya doang kali Pak, masih banyak sebenarnya orang-orang yang emang terlihat nggak apa-apa, tapi aslinya tuh dia tuh menutupi dengan hal yang baik-baik aja gitu loh ke orang lain. Ya. Itu banyak juga di kampus Unpam ya Pak. Mana? Misalnya hal-hal kayak gitu Masih banyak. dengan anak-anak yang menutupi jati dirinya tadi. Banyak banget. Banyak banget di antara kalian berdua nih ngomongin juga menutupi jati diri kalian kok. Kita berusaha tetap. Kita Iya. berusaha Oh profesional. iya, Saingan berusaha aja. profesional. Jadi- Tapi saya tahu, saya bisa melihat siapa aja yang menutupi jati diri saya. Berarti sejauh Ada ini di kampus yang lain, bukan kampus, di kelas yang lain, itu cewek. Cewek. Nah, dia pakai topengnya itu terlalu tebel banget. Topeng. Tapi pas saya kemarin, gitu kan lagi bingung, topeng Ya. itu berbentuk berdara atau bukan kayak poker face. topeng menutupi Bener-bener menutupi diri aslinya dia banget gitu. Pas Oke. kemarin di talk and riff dia saya suruh maju, emang sengaja saya pengen dia maju biar dia tuh terbuka. Karena itu akan melatih public speaking kalian. Kalian bisa belajar public speaking ketika kalian bisa mengenalkan siapa diri kalian. Terus ketika kalian menerima siapa diri kalian, kalian akan bisa jadi public speaking.
Oke guys, jadi bagi kalian yang masih belum tahu apa itu Talk and Thrift itu dia proyekannya Bu Mauli, dosen juga dari mahasiswa Universitas Pamulang, yang dimana tuh kayak dosen ini membuat program ini untuk anak-anak bisa storytelling dengan dirinya sendiri tanpa teks, mempunyai keberanian dalam berkomunikasi, public speaking dan lain-lain ya guys, gitu. Dan bisa mengenali diri dia Lebih dalam lagi. Karena tidak nanti tidak malu atau tidak menutupi diri dia lagi ke teman-temannya gitu Pak ya. Karena kan emang mungkin dari kita masih banyak juga yang mengalami kayak gitu Pak ya. Kan kalau misalnya memang kejadian kayak gitu jujur bener-bener ngerasain lagi banget Pak. Iya. Pasti. Tapi saya lihat itu dari anak-anak itu ya. Ya saya ngeliatin deh, nggak cuma di kampus ini doang, di kampus-kampus lain itu anak-anak itu public speakingnya jelek karena dia tidak berani mengenalkan diri dia siapa. Tapi ketika orang itu udah belajar berani mengenalkan diri dia siapa, pasti dia akan lancar. Atau mungkin saya juga pernah mikir gini, kebanyakan orang yang tidak berani itu mungkin dia belum kenal sama dirinya sendiri. Ya. Dia belum mengenali dirinya sendiri sehingga dia kayak gua harus apa, gua cocoknya di mana, itu. gua harus menyesuaikan seperti apa biar gua nih diterima oleh orang-orang lain gitu. Biasanya gitu. Gitu ya, Pak. Tapi kalau di luar dari dunia mengajar Bapak nih sebagai dosen, Bapak punya hobi-hobi lain nggak di luar dari sini Pak? Hobi-hobi lain ya. Ya. Di luar dari kegiatan berseni deh. Ya kita tahu lah tadi Bapak udah banyak bilang dalam fotografi, videografi, seni, lukis dan lain-lain memahami. Intinya Memang kayak ada hobi lagi gitu Pak. memancing, seperti memancing. Memancing. Saya main musik. Main musik. Terus Mancing saya berarti Pak. mancing capek ah. Gak bisa mancing soalnya. Saya orang nggak sabaran. Iya. Orang mancing gak bakal bisa mancing Pak. Saya bingung mancing, udah mancing. Apa ini? Jadi hobi Bapak ini, Pak Tama ini main musik. Selain main musik ya ada hal lain yang kayak Bapak Ada. lihat baru-baru ini atau kayak saya udah mulai kegiatan ini dari tahun berapa ya? Tapi malah ini sekarang tuh jadi hobi saya itu, saya punya hobi ngobrol sama orang. Oh. Sehari harus bisa kenal satu orang. Itu hobi saya. Karena itu juga lumayan buat Walaupun recharge orang lagi, ya, Pak, ya. walaupun orang itu nggak saya kenal ya dan dia malas ngobrol, ya udah saya ajakin ngobrol aja. Terserah dia lah mau kesel kayak mau apa, saya ajakin Itu ngobrol. kenapa Bapak bisa suka kayak gitu Pak? Karena orang itu harus kenal satu sehari karena dia akan jadi siapa tahu dia punya kerjaan untuk kita. Oh iya. Relasi lah. Oh gitu. Bapak juga berarti yang mungkin penasaran sama sudut pandang dari orang-orang tersebut. Iya, orang-orang tersebut Insight. ya. Karena Kadang-kadang gitu. mungkin memang masih banyak juga orang yang di luar sana tuh emang cuma butuh buat didengar doang ya Pak. Mungkin Bapak mau mengisi hal itu gitu. Iya, iya. Kadang-kadang seperti itu. Nggak dari ngomongin hobi nih Pak. Kita tahu lah Bapak hobinya bergelut di seni dan fotografi. Mungkin tadi di alat musik juga masih di dalam dunia seni Pak. Cuma nih Pak, kalau Bapak semisal tidak jadi dosen atau tidak bekerja dengan passion ya Bapak ini kira-kira bakal jadi apa? Bertani. Bertani. Iya, jujur saya bertani ya. Hobi baru lagi. Bukan hobi baru. Bukan hobi. Karena saya punya kebun ya. Berkebun. Saya berkebun pisang. Saya punya kebun pisang. Saya belajar bagaimana cara menanam pisang, bagaimana segala macam. Ini fakta ya. Oh iya. Di mana Bapak kebunnya? Ada di Banjar sama di Bandung. Oh gitu. Bandung sih di Lampung. Di Lampung. Karena usaha saya itu ada pisang ya, ada usaha buah-buahan. Jadi saya dulu saya mau belajar lah gitu. Oh, boleh. Jadi lumayan Jauh ya? juga ya. Lumayan seru ini ya. Iya. Dari seni tiba-tiba bertani kayak. Bagaimana seni bertani? Oh, iya. Jadi fun fact-nya guys, Pak Tama ini yang kita tahu dia bergelut di dalam dunia seni seperti musik, fotografi dan seni lukis. Ternyata Pak Tama juga hobi bertani gitu. Dia punya tadi di Bantul dan di Lampung ya. Hebatnya Pak Tama ini dia bisa bertani juga yang kita banyak yang nggak tahu mungkin. Bertentangan banget. Iya, makanya kita agak kayak Emang bertentangan itu, tapi saya suka. Bisa bersangkutan juga. Iya. Kalau dia nyangkul sambil nyanyi,
Namanya kan berarti di dalam Iya, bertani, di dalam bertani. Karena ternyata nanam pohon pisang itu ada caranya loh. Oh, iya. Ternyata dia harus jantungnya atau arahnya itu harus ke arah matahari, arah kemana itu emang ternyata ada. Ada caranya. Kayak seperti nanam maju. Oh enggak, nanam maju enggak yang di ini. Jangan lah ya nanam maju, jangan. Jangan nanam maju, jangan lah ya. Oh iya, jangan. Jangan kejauhan ya. Nanti saya bertani beneran. Boleh lah kita tanya sekali-sekali kita diajak gitu Iya. bertani kayak kita kayaknya bakal suka juga deh Iya. di dalam bertani. Karena kita belum nyoba. Iya. Siapa tahu kita juga tertarik. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya bencana alam karena penggundulan hutan dan lain-lain, makanya Pray for Sumatera. Itu bagus kalau kalian lanjutin apa? Ini podcast ya. Iya. Menjadi bukan apa tadi podcast. Poli Podcast sekali. Berarti mungkin Kalau dilanjutin dengan tema yang lain itu bagus. Oh, next Iya. kita bakal kita punya pikiran juga sih pakainya. Kita bakal Buat. lanjutin ini mungkin tidak berkelompok dan tidak hanya dalam tugas. Mungkin kita Iya. ini lebih ke arah mengulik gimana pengetahuan. Jadi kita. harus kalian jangan cuma mencari dosen-dosen aja, tapi cari mahasiswa dari kelas lain yang bisa kalian kulik. Oh iya. Karena kalian itu kan sekarang gini ya, anak muda zaman sekarang itu akan menjadi penerus nanti. Iya. Nah, jadi kalian jangan cuma harus belajar ilmu komunikasi, seni dan segala macam, tapi kalian juga harus paham dengan politik Indonesia. Betul. Nanti bisa kita ganti aja. Iya. Podcast berkali-kali. Nah. Ini bakal jadi project kita. Ini bakal jadi project kita sih. Itu bagus. Kita juga banyak project yang di dalam kelas untuk teman-teman juga. Kita juga udah mulai bikin project karena kita ini anak ilmu komunikasi, jadi kita pengen bikin sesuatu yang wah mungkin dari podcast ini ataupun mengikuti dari volunteering hal lain. Oke. Kita lanjut ke pembahasan kita ya, Pak. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Dari tadi melenceng-lenceng terus. Iya, agak jauh tapi agak jauh agak gini. Iya. Tapi kan seru kan. Oh, jadi kalian buat podcast itu jangan cuma ya lurus aja. iya. Jadi nggak hanya sekitar kayak Iyalah. ya di sini stay boring nggak sih kalau Boring, podcast gitu? boring. Banget. Supaya kita Ini kan kalian ini per kelompok ya. berkelompok. Nah, jamin yang paling bagus. Amin. Sebenarnya tadi kita tuh nggak mau ngasih tahu kalau ini tugas kelompok, Pak. Oh, gitu. Iya. Profesional cuma ya nggak apa-apa. Cuma nggak Gak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Biar berarti ini saya bantu ketenangin lagi. Oke, Pak, ya. kita maju balik ke tengah ya. Iya, Balik ke tengah kita lagi. balik kayak gitu. Bagus sekali. Pengalaman hidup terbesar Bapak tuh sejauh ini tuh dari karir atau pengalaman pribadi itu apa? Pengalaman apa nih? Yang paling berkesan atau Yang apa? berkesan atau kayak Bapak pernah jatuh Pelajaran hidupnya gitu. Oh, iya. bounce back lagi. Iya. Saya ini ya kenyataannya. Ketika saya jatuh dan sendirian, itu adalah hal yang paling terberat. Makanya saya ingin mengajar itu, saya tidak ingin mahasiswa saya atau orang terdekat saya mengalami di posisi saya. Saya pernah terjatuh selama setahun dan sendirian dan mengurung diri di rumah selama setahun. Itu cara Bapak buat kembali lagi ke Bounce back dunia. ya. Itu saya menemukan pemikiran pengen ngajar, Oh gitu. pengen ngajar, terus saya pengen berpikiran kayak, oh iya nih dengan saya mengajar kayak saya bisa menyelamatkan berapa orang, menyelamatkan 1, 2, 3, 4 orang agar tidak pernah di posisi saya. Oh. Mungkin masih banyak juga ya Pak ya kayak Itu ya posisi yang saya paling berkesan itu. Yang menjadi pembelajaran hidup saya selama setahun itu saya nggak ngapa-ngapain, benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya, orang terdekat nggak ada, saya hidup sendirian. intinya gimana cara kita mau balik lagi dengan hal yang lebih bermanfaat gitu. Ya. Tapi titik balik pertama ini dia menemukan passion dia untuk mengajar Mengajar. itu menjadi bounce back diri dia sendiri. Ya ini termasuk apa itu namanya? Timbal balik saya. Saya ingin ngajar itu gara-gara itu. Saya pikir hidup saya masih bisa berguna dengan mengajar. Mungkin masih banyak yang kita tahu juga mahasiswa nih kayak datang ke kampus hanya nyari teman, nyari Ya. yang lain-lain juga dia mungkin yang Selain sebelumnya lagi kehidupannya nyari sepi, ya mungkin kehidupannya sepi kan kita nggak tahu, mungkin dia datang ke kuliah dia juga mencari ilmu namun mencari teman yang benar-benar bisa Ya. mengerti dia. Jadi bapak ini bisa juga mahasiswa yang emang sudah tersesat dan dia mau balik lagi dengan cara berkuliah. Pasti mau balik. Sebenarnya mahasiswa yang di kampus itu
ada yang tersesat, ada yang apa, tapi cuma belum tahu siapa nih yang menarik saya ke sini. Belum ada yang menjadi belum ada yang dia percaya. Iya. Karena banyak mahasiswa juga masih mungkin, oh saya belum nyaman nih sama orang ini, oh saya belum merasa aman nih sama orang ini. Tapi ketika mereka aman dan nyaman untuk mengungkapkan sesuatu apa yang dia milikin, dia akan, oh ya saya mau coba dong, coba Pak tarik saya. Tapi bener-bener kita sama sekali nggak nyangka gitu Pak, dibalik dari kefrontalan iya, Bapak. Bapak yang emang ngajak kita secara Apa adanya. ceria, apa adanya, humoris di kelas, itu tuh ada hal-hal makna iya, ada tersembunyinya. makna yang bener-bener dalam gitu untuk di kehidupan Bapak ini gitu. Tadi saya nggak mau ngomong di podcast ini tentang ya jangan ada pertanyaannya udah saya jawab. Iya. Gitu. Biar semua orang tuh tahu. Iya, bener. Jadi semua bukan saya doang, tapi semua dosen-dosen itu tahu kalau kita itu harus bisa menyelamatkan mahasiswa-mahasiswa yang tersesat. Bukan cuma ngajak materi. Bukan hanya ngajar materi. Dari tadi nih kita udah banyak banget ngobrol tentang pengalaman Bapak, terus passion Bapak di mana sehingga kita bisa tahu Pak Tama ini suka berkebun juga ternyata. Saya Itu berkebun dia, saya. berkebun kayak bounce back-nya Pak Tama, titik jatuhnya Pak Tama. Ternyata kita bisa tahu kayak Pak Tama ini ada maksud tersendiri dalam dunia mengajar di jadi dosen Universitas Pamulang ya guys, kayak mungkin dia menjadi salah satu pengingat juga selain hanya dosen, mungkin menjadi salah satu pengingat buat kita juga tentang kita yang udah melenceng mungkin atau yang kita udah pernah tersesat. Mungkin Pak Tama udah merasakan pengalaman jauh sebelumnya sebelum kita pernah merasakan itu juga. Ya. Mungkin Pak Tama ini menjadi pengingat, ingin menjadi salah satu pengingat buat kita lah guys. Dan pesan apa? Nih kita ngomong pesan apa yang bapak nih pengen titipin buat mahasiswa-mahasiswa yang kayak masih begitu-begitu aja, masih jati dirinya dia, kayak jati diri gue di mana ya? Gue menurut passion gue di mana? Pesannya simpel loh, pesan saya ini simpel. Kalian nggak sendiri, kalian punya teman, kalian punya dosen yang bisa kalian percaya. Jangan pernah merasa sendiri ketika kalian jatuh, karena teman-teman dan dosen kalian yang bisa kalian percaya itu bisa menarik kalian untuk jadi sukses. Dramatik banget ya. Iya, namanya Bener-bener podcast gak nyangka kita, Pak. Kayak kita ternyata kita mes juga ya. Kita mes juga terhadap Pak Tama ini yang kita lihat kayak pertama nih kayak Hobi dia bercanda. udah bodo amat gitu Iya, di bercanda. kayak cheerful lah, kita lihat cheerful lah. Cuma kayak ternyata ada makna-maknanya juga dari tadi kita udah ngobrol dan lain-lain, ternyata maknanya itu banyak banget. Dia pengen ngingetin kita soal ini, soal itu, soal ini, soal itu kayak terus ngingetin kita banget buat apa sih itu kepentingan fotografi, apalagi kita di dalam ilmu komunikasi. Gitu. Karena nggak ada namanya mahasiswa ya, ingat ya, mahasiswa itu nggak ada yang namanya bodoh dan kosong. Bodoh Tapi dan kosong nggak ada. nggak ada. Mahasiswa itu cuma butuh dikasih tahu kita harus kemana sih. Nah, Iya, itu yang harus yang benar. Intinya buat teman-teman di sana yang masih nyari jati diri kalian atau yang masih melenceng nggak sesuai sama jalurnya, intinya jangan putus asa, karena di luar dari situ kalian masih banyak loh orang-orang yang peduli gitu loh. Ya. Masih banyak orang-orang yang bisa kalian percayai gitu loh. Ternyata teman-teman kalian yang ada di perkuliahan atau dosen-dosen yang ada di perkuliahan mengajar kalian itu tuh bisa kalian percaya. Bisa kalian percaya. Iya gitu loh. Jangan langsung putus asa gitu aja teman-teman. Mungkin masih banyak yang belum ngerasa kalau diri dia tuh kayak seperti ini, makanya udah dicoba diingetin, cuman dia masih belum merasa Belum tahu. dengan hal apa, dengan gerakan orang lain. Makanya kita coba di sini pesan kita juga ternyata dari balik behind the lens ini banyak cerita ya guys. Nah kali ini kan behind the lens, di balik lensa atau di balik kamera. Cuman nih kita ternyata mendapatkan ilmu yang banyak, pelajaran baru, pengalaman baru, gimana caranya kita bounce back untuk saat kita mungkin jatuh atau di saat kita lagi sendiri. Banyak banget pengalaman dari Pak Tama yang udah disampaikan lah dalam podcast ini lah. Oke, terima kasih buat Bapak Tama semua cerita sama insight. Sama-sama ya. Itu tuh banyak yang awalnya mengira itu cuma hanya ada di kepala doang gitu. Bahwasanya yang itu semua itu jangan cuma ada di kepala, itu penting buat kehidupan kita juga gitu loh Pak. Benar, obrolan tadi kayak reminder lah buat kita semua lah, reminder kayak bener-bener kayak ngingetin
Mungkin kita behind the lens kan kita nggak semua harus diobrolin dalam kayak di kamera tuh kayak apa, nggak perlu. Behind the lens tuh gimana caranya kita tuh kayak pengalaman kita, rasa kita sebelum kayak memulai kayak kita harus kayak gimana. Makanya tadi juga ada di topik kita kayak kebanyakan kita salah langkah, mungkin kita juga nggak mengenali diri kita sendiri. Jadi kayak obrolan tadi reminder buat kita. Jadi kita tuh nggak harus, bukan cuma soal kamera yang bagus, tapi cara nangkep atau cara pandang kita terhadap dunia ini. Dan perlu diingat juga di balik visual yang bagus itu tuh harus ada makna yang menarik. Oke. Baik. Terima kasih buat Pak Tama sekali lagi. Ya, Terima sama-sama. kasih. Di podcast kita yang gak penting-penting banget sebenarnya cuma Penting. Penting. Jadi kita lebih tahu Pak Tama lah, kita lebih tahu dosen kita sendiri. Ya, saya bisa menyampaikan apa yang saya inginkan. Iya, itu dia. Padahal temanya tadi tentang fotografi. Iya. Cuma kan kita menyesuaikan aja. Ternyata kita dapat ilmu baru, pengalaman Iya. baru, pelajaran baru yang sebelumnya kita mungkin nggak dapat ya. Gak cuma teknik-teknik aja dari fotografi itu ternyata ada makna-makna yang lebih dalam lagi. Jadi kayak buat teman-teman yang udah nonton atau mendengarkan, semoga obrolan ini membantu kalian dalam sudut pandang baru buat berkarya guys. Jadi ini salah satu kayak pelajaran baru tentang, jadi bukan hanya sekedar tentang kamera, namun pelajaran hidup. Pelajaran hidup, pengalaman atau pelajaran ini kita dapat dari Pak Tama. Tadi kita ingin membahas soal fotografi yang lebih mengerucut. Ya kita harus lebih tahu fotografi apa, cuman kayak fotografi itu cuma cara kalian mengambil sudut pandang doang. Iya. Tapi sebelum kalian bisa di situ, kalian itu harus tahu siapa diri kalian. Wah, itu dia. Oke, terima kasih udah nemenin kita sampai di sini aja. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di Poli Podcast. Cuma sekali.